Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Leoni Aris Taureno, STME. Saya dosen di Politeknik Negeri Manado pada jurusan Teknik Elektro, program studi Sarjana Terapan Teknik Listrik. Mata kuliah yang saya ampu pada semester ini adalah Sistem Proteksi. Mata kuliah Sistem Proteksi adalah mata kuliah 2 SKS pada semester 5 yang membahas tentang rasional, pengertian dan fungsi proteksi tenaga listrik, jenis gangguan dan pencegahannya. Materi mencakup pengaman utama dan pengaman cadangan, yaitu relay proteksi, relay arus lebih, relay jarak, relay diferensial, relay tegangan, relay daya, relay arah, proteksi trafo, proteksi jaringan transmisi, proteksi jaringan distribusi, dan proteksi motor. Sehingga mahasiswa dapat memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan proteksi tenaga listrik dan memanfaatkan keahlian dan teknologi sesuai kaidah dan standar yang berlaku. Tujuan akhir pembelajaran, mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan prinsip dasar sistem proteksi, dapat menjelaskan aplikasi relay proteksi arus lebih pada jaringan tegangan tinggi, dapat menjelaskan aplikasi relay proteksi diferensial pada trafo tenaga, dapat menjelaskan aplikasi relay jarak pada saluran transmisi, dapat menjelaskan aplikasi beragam relay proteksi pada sistem proteksi generator, dan dapat menjelaskan peralatan dan tindakan yang diperlukan dalam tahap testing dan commissioning. Adapun penilaian mata kuliah ini kehadiran sebesar 20%, soft skill mencakup disiplin tugas, sikap tanggung jawab dan keaktifan dalam kelas sebesar 40%, dan hard skill yang mencakup tugas, kuis, asesmen tengah semester dan asesmen akhir semester sebesar 40%, sehingga total 100% untuk penilaian dari mahasiswa. Selamat siang semua. Iya, Pak. Ya, selamat siang adik-adik semua. Iya, Pak. Hari ini kita akan belajar tentang sistem proteksi. Namun sebelum kita memulai pelajaran kita awali dulu dengan doa, dan doa akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Teman-teman, sebelum kita mengerjakan pembelajaran kita Kuliah di semester 5 yang sekarang adik ikuti. Poin penilaian pada mata kuliah ini adalah 20% kehadiran, sehingga saya berharap adik semua bisa hadir tepat waktu, bisa hadir dan tidak ada halangan. Kemudian ada 40% adalah soft skill. Soft skill itu merupakan disiplin terkait tugas, kemudian komunikasi di dalam kelas, ada pertanyaan-pertanyaan dari dosen bisa dijawab, kemudian sikap dan perilaku selama di dalam kelas itu akan dinilai, sehingga 40% itu adalah soft skill. Kemudian 40% yang lain adalah hard skill. Hard skill itu dinilai dari tugas, dari kuis, dari asesmen tengah semester, dan asesmen akhir semester. Ini mata kuliah sistem proteksi itu dinilai seperti itu. Oke. Dan saya harap adik-adik semua termotivasi untuk bisa melanjutkan kuliah sistem proteksi. Baik, kita akan masuk di tujuan pembelajaran. Pembelajaran kita yang pertama adalah mahasiswa dapat menjelaskan sistem proteksi, dasar-dasar sistem proteksi. Jadi, setelah mata kuliah ini berakhir, adik-adik semua diharapkan dapat menjelaskan dasar-dasar dari sistem proteksi, baik pengertiannya, baik peralatannya. Kemudian mahasiswa dapat menjelaskan masalah-masalah apa saja yang ada dalam sistem proteksi. Selanjutnya, mahasiswa dapat menjelaskan tentang manfaat dari proteksi. Jadi proteksi ini mempunyai manfaat. Kemudian yang terakhir adalah mahasiswa dapat menjelaskan tentang tujuan dari sistem proteksi. Dalam pembelajaran kita, tapi sebelumnya Bapak ingin menanyakan apakah kalian semua dalam keadaan sehat? Ya. Sudah makan kah siang ini? Sudah. Baik. Kemudian kita akan lanjutkan ya. Nah, apa itu sistem proteksi? Siapa yang bisa menjawab? Ya, Firmansyah boleh silakan. Sistem proteksi apa? Menurut saya sistem proteksi itu sistem pengaman dalam tenaga listrik. Oke, baik sekali, sistem pengaman dalam Tenaga
tenaga listrik. Ada lagi yang lain bisa menjawab? Iskia mungkin bisa? Ya. Jadi Pak, menurut saya sistem proteksi itu sama seperti Firmansyah mengatakan bahwa itu adalah suatu peralatan yang melindungi sistem proteksi baik di alat-alat maupun juga melindungi manusia. Oke, jawaban yang baik sekali. Ada lagi yang ingin menambahkan yang lain? Mungkin dari Fail bisa? Bisa. Ya, silakan. Ya. Sistem proteksi adalah seperangkat peralatan atau terdiri dari beberapa peralatan yang secara kolektif yang bertujuan untuk mengamankan peralatan dan jaringan pada saat keadaan abnormal. Ya, terima kasih Fail ya, bahasanya buku sekali ya. Baik, sistem proteksi itu terbagi dari dua, yaitu sistem dan proteksi. Sistem artinya mempunyai banyak peralatan, sedangkan proteksi artinya untuk mengamankan. Sehingga pengertian dari sistem proteksi adalah seperangkat peralatan atau terdiri dari banyak peralatan secara kolektif yang bertujuan untuk mengamankan peralatan dan jaringan pada keadaan abnormal dalam sistem tenaga listrik secara otomatis. Nah, menurut adik-adik sekalian, keadaan abnormal itu keadaan yang bagaimana? Siapa yang bisa? Oh, coba Billy dulu, Billy, apa? Keadaan abnormal itu tegangan lebih kurang dan beban lebih. Oh ya, bagus sekali. Kemudian bintang apa? Contoh keadaan abnormal? Frekuensi sistem rendah. Oh, frekuensi sistem. Bagus sekali. Jadi keadaan abnormal itu adalah keadaan di mana terjadi hubung singkat pada jaringan, atau ada tegangan lebih dan tegangan kurang, kemudian ada beban yang lebih, ada frekuensi yang rendah kalau di pembangkitan, dan lain-lain sebagainya. Kemudian, mengapa perlu sistem proteksi dalam jaringan atau peralatan listrik? Siapa yang bisa menjawab? Pak Ahmad, apa fungsinya? Nah, fungsi menurut saya itu melindungi makhluk hidup yang ada seperti manusia ataupun hewan. Oke, terima kasih. Melindungi manusia ya yang penting ya dalam sebuah jaringan. Kemudian ada lagi fungsi yang lain? Ya, Liburkiun silakan. Yang saya ketahui yang pertama menghindari atau mengurangi kerusakan peralatan-peralatan. Ya, tepat sekali jawabannya. Ada lagi? Said ya, silakan. Menurut saya kenapa perlu untuk ada sistem proteksi adalah untuk mempermudah operator dalam untuk maintenance suatu sistem itu. Oke, terima kasih. Betul sekali. Jadi fungsi dari sistem proteksi itu ada banyak. Yang pertama salah satunya yaitu menghindari atau mengurangi kerusakan peralatan. Mengapa? Karena kita tahu bersama peralatan listrik ini sangat mahal. Sehingga perlu adanya menghindari kerusakan. Karena jika peralatan ini rusak, maka sistem akan terganggu. Kemudian fungsi yang kedua adalah mendeteksi gangguan. Jadi sistem ini dia berfungsi untuk mendeteksi gangguan yang ada pada suatu jaringan. Sehingga kita bisa melokalisir di mana tempat terjadinya gangguan. Kemudian fungsi yang ketiga adalah seperti yang tadi saya sampaikan, memberitahu operator. Jadi terjadi gangguan di mana operator segera mengetahui bahwa ada gangguan di sistem ini. Ini fungsi, salah satu fungsi dari sistem proteksi. Kemudian ada yang berfungsi untuk menunjukkan lokasi, sehingga kita bisa menuju lokasi di mana gangguan itu. Kemudian yang kelima adalah memberikan pelayanan listrik dengan kehandalan yang tinggi. Kita tahu bersama bahwa kita menginginkan suatu sistem tenaga listrik itu handal. Artinya tidak ada gangguan, tidak ada kerusakan, sehingga kita bisa merasakan sesuatu yang baik. Jadi sistem proteksi ini fungsinya seperti itu. Pernah kan kita merasakan di rumah kalau tegangan turun, under voltage, itu biasanya lampu redup, kulkas mulai berbunyi, televisi mulai redup, sehingga kita tidak mau hal itu terjadi untuk merusak peralatan listrik kita. Makanya sistem proteksi ini berfungsi untuk memberikan pelayanan listrik yang handal, sehingga tidak ada kejadian-kejadian seperti itu lagi. Dan yang terakhir yang tidak kalah penting seperti yang disampaikan oleh Adi Rahmat, bahwa
untuk mengamankan manusia. Yang paling penting ini, karena kalau sebuah sistem tidak bisa memproteksi pekerja atau manusia, maka sistem itu tidak baik. Jadi kita perlu sistem proteksi untuk mengamankan kita sendiri manusia selaku operator atau selaku pemelihara dari suatu sistem. Yang perangkat utamanya apa saja? Di sini ada 4 perangkat utama, yaitu relay. Relay ini sebagai fault detector atau pendeteksi gangguan. Kemudian PMT sebagai pemutus arus gangguan. Kemudian ada trafo CT, kemudian ada baterai. Baterai sebagai satu daya. Jadi relay ini semua ini adalah sistem proteksi. Sistem proteksi bukan hanya satu, bukan cuma relay itu, tetapi semua ini adalah satu sistem proteksi namanya, mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Relay mempunyai fungsi untuk mendeteksi gangguan, PMT untuk memutus, CT untuk merasakan, CT atau PT trafo tegangan untuk merasakan perbandingan arusnya, kemudian baterai. Kalau dalam jaringan seperti ini gambarnya. Nah, ini komponen-komponennya yang menjadi satu. Ini ada PMT, ini ada CT, ini ada relay, dan ini ada baterai sebagai satu daya. Cara kerjanya yaitu ketika kondisi abnormal terdeteksi di dalam sistem yang diamankan melalui masukan primer dari CT atau PT, maka relay akan merespon kondisi tersebut. Jadi yang merasakan adalah CT atau PT. Ketika arus gangguan itu diteruskan ke relay akan merespon hal tersebut. Nah, ketika kondisi abnormal seumpama hubung singkat itu masih dalam batas toleransi atau di bawah nilai setting dari relay, maka responnya akan di-reset, akan tidak dilaksanakan, tidak lanjut. Artinya kalau bersifat temporer, sementara, maka relay tidak akan berfungsi. Berbeda jika kondisi abnormal tersebut sudah tidak dapat ditolerir, artinya sudah melewati nilai setting dari relay, maka relay akan merespon, kemudian PMT akan terbuka dan arus memungkinkan yang berbahaya akan terputus. Analogikan seperti dalam tubuh kita, misalnya kita memakan sebuah es krim. Jika es krim itu terlalu dingin, maka yang akan merasakan lebih dulu adalah lidah kita atau gigi kita. Itu yang ada dinamakan CT. Kemudian respons dari itu diteruskan ke otak. Maka otak kita dengan otomatis memerintahkan tangan untuk menarik es krim tersebut. Itulah yang dinamakan sistem. Sehingga sistem proteksi itu bukan terdiri dari satu buah benda atau satu buah pengaman, tetapi dari berbagai macam peralatan yang bertujuan untuk mengamankan. Ya, jadi kita mendapat pelajaran apa hari ini? Apa yang bisa kita simpulkan dari mata kuliah pembelajaran hari ini? Siapa yang bisa? Saya, Pak. Nah, Saudara Ferry silakan. Kesimpulan yang saya dapatkan yaitu, Pak, proteksi ini sangat penting untuk keamanan manusia atau hewan hidup lainnya. Dan juga sistem proteksi ini berfungsi untuk memperpanjang masa pakai peralatan listrik dan mengurangi biaya perawatan, perbaikan, dan pergantian alat listrik lainnya. Terima kasih. Ada lagi jawaban yang lain? Matthew bisa? Apa yang didapatkan Matthew hari ini? Saya Pak, jadi di sini kalau sistem proteksi harus memiliki 6 syarat, yaitu keandalan, diskriminasi, selektif, kecepatan, kepekaan, dan ekonomis. Bagus sekali, jawabannya sangat bagus. Ada lagi yang bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Saya, Pak. Oh ya, silakan, siap. Baik, perangkat utama sistem proteksi bukan hanya terdiri dari satu, melainkan terdiri dari beberapa, yaitu relay, PMT, CT atau PT, dan baterai. Ya, bagus sekali. Jadi kesimpulan kita pada hari ini adalah sistem proteksi itu seperangkat, jadi bukan cuma satu seperti saya katakan, bukan cuma satu. Jadi dia adalah seperangkat, banyak peralatan
yang bertujuan atau berfungsi untuk mengamankan baik itu peralatan dan jaringan juga kepada manusia pada saat keadaan abnormal dari satu sistem tenaga listrik. Kemudian peralatan utamanya seperti yang dikatakan dari saudara Rizky tadi adalah relay, PMT, CT atau potentiotrafo dan baterai. Kemudian yang terakhir adalah sistem proteksi yang berkualitas seperti yang dikatakan oleh Matthew, harus memiliki keandalan, harus diskriminasi, harus selektif, harus cepat responnya, harus peka dan ekonomis. Jadi pelajaran kita kali ini mengenai pengertian terkait sistem proteksi. Untuk itu Bapak akan menutup dengan suatu quotes yang akan memotivasi kalian semua bahwa menurut Ken Blackhart, no one of us as smart as all of us. Jadi tidak ada satu orang yang pintar lebih dari kepintaran kita semua. Sehingga perlulah sistem. Yang namanya sistem artinya saling menopang, saling membantu satu dengan yang lain. Sehingga Bapak berharap dalam mata kuliah ini pun, dalam melaksanakan tugas dan lain-lain, kalian juga dapat berkolaborasi, bekerja sama, sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik. Karena tidak ada yang lebih pintar daripada kepintaran kita semua dalam kelas ini. Sampai di sini mengerti? Oke, kita akan ketemu lagi minggu depan. Sehat-sehat selalu dan akan mendapatkan tugas di minggu depan. Terima kasih.